Teman-teman, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya ibu akan mencek kehadiran dulu ya. Absen dulu kalian ya. Tanggal berapa sekarang? 18. Alia. Hadir. Amanda. Hadir. Asti. Bunga Ayu. Hadir. Cantik. Hadir. Dery. Hadir, Bu. Diego. Hadir, Bu. Dini. Hadir. Adila. Hadir. Firly. Hadir. Jenia. Hadir. Hanan. Hadir. Ilham. Hadir. Indi. Hadir. Irfan. Hadir. Mesya. Hadir. Muhammad Abdul Rosid. Hadir. Nabila. Hadir. Nasya. Hadir. Najwa. Nesya. Adlian. Hadir. Rantu. Hadir. Regina. Hadir. Randy. Hadir. Rizky. Hadir. Salka. Hadir. Serafina. Hadir. Silpa. Hadir. Siti Intan. Hadir. Sucipia. Sultan. Hadir. Syaira. Hadir. Teguh. Hadir. Dan Tiara. Hadir. Jadi hanya satu orang ya yang tidak masuk ya. Ya, Yang Bu. masuk. Terima kasih atas jawabannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mendapatkan materi dari Ibu ya, Ya. tentang arti kolonialisme dan imperialisme ya. Macam-macamnya apa kan sudah dijelaskan ya. Ada yang masih ingat gak apa persamaan dan perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Ada yang tahu? Hai, Bu. Oke, Mesya, silahkan Mesya, apa persamaan dan perbedaannya? Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah sama-sama melakukan praktikum penjajahan. Sedangkan perbedaannya, kalau kolonialisme lebih kepada penguasaan ekonomi dan sumber daya alamnya, sedangkan imperialisme lebih kepada politik penguasaan kepada penduduknya. Ya, bagus sekali jawaban Mesya ya, hebat ya. Walaupun kita sudah mempelajarinya minggu kemarin, tapi masih ingat. Berarti Ibu dapat simpulkan bahwa kalian sudah berhasil memahami materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Luar biasa. Nah, adapun tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini adalah jadi Ibu menggunakan model pembelajaran, model project based learning ya. Dengan melakukan model project based learning, kalian diharapkan dapat mengetahui, mengidentifikasi latar belakang dan rute pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia melalui sumber belajar dengan baik. Yang kedua, menentukan tokoh-tokoh penjelajah yang mengawali kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, menafsirkan dan menyusun rancangan tentang maksud dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dengan benar, dan menyajikannya hasil kreasi gagasan Anda tentang maksud dan tujuan kedatangan bangsa barat, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia melalui bermain peran dengan penuh percaya diri. Nah, itu tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar? Siap. Bagus? Bagus dong, senyum dong. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Ibu mau kalian menyimak video yang akan Ibu tampilkan ya. Pertama kali mengenalnya, aku langsung jatuh cinta. Aromanya, rasanya, dan keasliannya
membuat masakan saya sangat bercita rasa. Sahabat, tambahkan desaku ketumbar dan kunyit bumbu untuk masakan Indonesia yang penuh cita rasa. Oke, ya sudah lihat videonya? Coba bagaimana tanggapan kalian terhadap video yang ibu tampilkan tadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Sultan. Coba. Iklan, Bu. Bener sih, iklan ya. Maksudnya iklan apa nih? Tentang apa nih? Tentang apa? Saya mau Ya, Bunga, tentang apa dulu? yang ada di Indonesia Bu yang menjadi incaran orang bule. Betul, salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia yang diincar oleh orang-orang Bule. Bule itu apa? Orang asing. Lebih tepatnya dibilang bangsa-bangsa Eropa. Ya. Kalau bule mah kayak orang Cimaja gitu ya, yang kita dengar. Bagus ya Bunga dan Sultan. Nah, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang proses masuknya bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, nah, sekarang kalian simak pembelajaran dari ini. Kalau ada yang penting-penting silakan kalian catat. Nah, tadi kan ada yang mengatakan tentang rempah-rempah. Yang kalian lihat di depan ini adalah beberapa rempah-rempah. Ada yang tahu tidak? Yang ada di gambar ini apa aja? Ayo, tuh apa aja? Sebutkan. Seperti ada lada, kayu manis, biji pala, cengkeh, dan lain-lainnya. Ada cengkeh, ada kayu manis, ada biji pala, ya ada lada. Nah, ini semua disebut dengan mutiara dari timur. Kenapa disebut mutiara dari timur? Oke, Hanan. Mengibaratkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak. Betul, mengibaratkan sumber daya alam di Indonesia yang sangat banyak, sangat melimpah. Ini ada hubungannya karena iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Jadi kalau Anda buang biji cabai aja ya, apalagi kalau musim hujan, pasti akan langsung tumbuh kan gitu ya. Berbeda dengan negara-negara lain. Apa betul negara kita itu negara yang kaya akan rempah-rempah atau sumber daya alam? Betul ya? Betul. Kita itu negara kita itu menjadi incaran para orang-orang bule tadi ya, dalam rangka mencari rempah-rempah. Kenapa bangsa barat itu kok butuh banget rempah-rempah ini? Ayo, siapa aja yang bisa? Kenapa orang-orang barat ini membutuhkan rempah-rempah ini? Soalnya jarang Bu cuma di negara mereka. Iya, lihat. Ya Bu, kalau di negara mereka kan Eropa, cuacanya dingin, salju, tanahnya menjadi tidak subur, sehingga tidak ada tanaman-tanaman yang kalian sebutkan tadi ya. Nah, selain itu bagus Alia analisisnya. Selain itu apa lagi? Betul. Siapa namanya Gelis? Syaira, pinter. Untuk menghangatkan tubuh. Mereka itu butuh kehangatan. Karena ini ada hubungannya dengan survive, bisa hidup. Bisa hidup tidak? Karena mereka menyatakan mereka tidak bisa hidup tanpa rempah-rempah ini. Berarti rempah-rempah ini sangat penting buat mereka sampai mengincar ke negara kita. Iya. Lanjutnya. Lalu apa sih Bu, selain tadi tujuannya mencari rempah-rempah, apa sih yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia? Ya, ada beberapa alasan gitu ya. Orang-orang Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-16. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Nah, kalau sekarang nggak ada kan Konstantinopel ya? Yang ada nama negaranya apa sekarang? Turki. Betul. Yang kok tahu sih bisa?
baca-baca. Oke. Kalau sekarang itu menjadi negara Turki yang presidennya Erdogan ya. Negara Islam bukan? Nah, ini awalnya negara Konstantinopel ini awalnya dikuasai oleh bangsa Romawi, sehingga bangsa-bangsa Eropa ketika mereka berdagang, melakukan pembelian rempah-rempah diberi kemudahan oleh bangsa Romawi, tidak dipersulit. Tapi ketika Konstantinopel ini diserang oleh Turki Ottoman dan dapat ditaklukkan oleh jenderalnya, nama jenderalnya adalah Al-Fatih ya, sehingga bangsa-bangsa Eropa mengalami kesulitan untuk memperoleh rempah-rempah, kemudian diberikan harga yang mahal oleh bangsa Turki pada saat itu. Otomatis mereka berpikir, duh ini gimana ya caranya agar kita dapat rempah-rempah dengan harga yang murah. Berarti mereka harus datang langsung ke daerah-daerah langsung penghasil rempah-rempah. Akhirnya mereka melakukan pelayaran, penjelajahan sampai ke dunia timur. Selain jatuhnya Konstantinopel sebagai pusat perdagangan bangsa Eropa, juga didukung oleh penemuan dan perkembangan teknologi di bidang maritim, seperti ditemukannya kompas. Tahu kompas? Tahu. Itu tuh dalam film apa ya? Pirates of Caribbean, si Jack Sparrow ya, kan selalu kompas gitu-gitu nih ya. Nah, itu gunanya untuk apa kompas? Menentukan arah ya. Penting buat pelayaran. Kemudian ditemukan teleskop. Yang kayak gimana teleskop? Teropong ya kalau kita mau bahasanya ya. Kemudian ditemukan juga peta dunia. Kemudian ditemukan karafel. Karafel ini apa sih? Kapal dengan kecepatan yang lebih tinggi dibanding sebelum-sebelumnya. Karafel itu kayak gimana nih yang sebelahnya nih? Nah, ada gambar salibnya ya. Nah, itu adalah kapal karafel. Kebetulan pada saat itu pada abad ke-16 di Eropa sedang terjadi revolusi industri, betul ya, di mana teknologi-teknologi itu mulai bermunculan ya, yang mendukung penjelajahan samudra. Selain dua tadi, penjelajahan samudra juga dilatar belakangi oleh munculnya teori Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Percaya tuh bumi itu bulat? Percaya. Ya, karena sudah dilakukan, dibuktikan oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Jadi nanti bangsa Spanyol beda arahnya, tapi dia ketemu lagi kan dengan bangsa Portugis di Tidore ya. Nah, nanti menyatakan bahwa bumi itu bulat. Orang Eropa penasaran, bener gak sih? Bener tuh sih bumi atau bulat? Luar biasa ya orang Eropa ini. Yang keempat, latar belakang yang keempat yaitu adanya buku catatan Marco Polo berjudul The Travels of Marco Polo. Jadi Marco Polo ini adalah seorang penjelajah yang luar biasa. Dia ke Cina, ke India, gitu ya, ke Asia, ke Eropa, kan orang Eropa ya. Kemudian dia setiap singgah menuliskan ya, ada apa-ada. Dan itu mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan pelayaran, untuk melakukan penjelajahan samudra. Selanjutnya, latar belakang penjelajahan samudra abad ke-16 nih yang paling khas ya, yang paling khas dari latar belakang penjelajahan samudra bersifat kuno. Nanti ada yang kuno, ada yang modern. Ada imperialisme kuno, ada imperialisme modern kan yang sudah Anda pelajari. Yaitu motivasinya 3G atau 3G. Gold, dan gospel. Gold artinya glory, kejayaan, dan gospel. Di sana kan ada kayak kitab itu ada salibnya. Berarti berhubungan dengan penyebaran agama Kristen ya. Nah, ini ada hubungannya dengan pada saat itu di Eropa sedang menerapkan sistem merkantilisme. Apa Bu sistem merkantilisme? Merkantilisme adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara, di mana negara itu dikatakan kaya jika banyak mengumpulkan emas. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Gimana caranya ini untuk mendapatkan emas-emas ini dengan jumlah yang banyak?
artinya mereka melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan daerah-daerah penghasil emas. Ya. Kejayaan tentu saja, semakin banyak daerah yang dikuasai, berarti negara tersebut semakin jaya. Ya. Gospel, gospel ini adalah penyebaran agama. Ini udah kelihatan banget dampaknya. Orang Portugis, orang Spanyol ini adalah orang-orang yang sangat taat dalam agamanya. Ya. Mereka kan datangnya ke wilayah timur Indonesia. Wilayah timur Indonesia Maluku, ya, Timor Ternate, Ambon, gitu ya. Nah, kelihatan kan bekas-bekas dampaknya sampai sekarang yang tinggi angka agama Kristen di Indonesia itu ada di wilayah timur, ya kan? Ini peninggalan dari bangsa Spanyol dan Portugis yang masih membekas sampai sekarang. Kemudian latar belakang terakhir yaitu adanya semangat reconquista. Dan tahu nggak reconquista? Kalau dilihat dari gambar ini ada salib, ya, betul nggak? Nah ini adalah semangat apa ya? Kalau ibu bilang balas dendam juga nggak balas dendam juga ya. Jadi semangat agama gitu ya. Karena dulu itu ada perang salib. Nah perang salib ini dimenangkan oleh Islam. Nah, orang-orang Kristen, maaf ya, orang-orang Eropa ini ada niatan kalau misalkan nanti menemukan daerah baru yang Muslim, mungkin nanti akan bisa dikuasai, gitu ya, balas dendam. Tapi itu balas dendam, ibu bingung ya ngomongnya. Nah gitulah ya, semangat reconquista yang melatar belakangi penjelajahan samudra abad ke-6. Nah ini adalah rute penjelajahan samudra yang nanti Anda harus analisis ya, diisikan di LKP dulu. Nanti Ibu jelaskan. Kemudian siapa sih bangsa-bangsa yang melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia? Bangsa Satu, bangsa Portugis. Dua, Spanyol. Tiga, Belanda. Dan yang terakhir Inggris, betul ya. Kita akan bahas satu-satu. Bangsa Portugis. Kalau sekarang masih ada nggak negara Portugis? Ada. Ada. Rubah nggak namanya? Rubah. Karena nonton bola, karena memang. Oh, Portugal. Kan sekarang mah jadi pemain bola ya, sama Spanyol juga ya. Ya. Tokoh penjelajahnya ada 3, yaitu yang pertama Bartolomeu Dias, ya. Yang kedua Vasco da Gama dan yang ketiga Alfonso de Albuquerque, ya. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias berangkat dari Portugal. Tujuannya adalah ke India. Namun dia nggak nyampe ke India. Dia berhenti di Afrika, di Tanjung Harapan. Kenapa berhenti di Tanjung Harapan? Karena kapal yang ditumpanginya rusak, ya, diterjang oleh ombak besar. Makanya di sana dinamakan Tanjung Harapan. Karena harapan Bartolomeu Dias yang belum tercapai. Siap ya? Yang kedua, Vasco da Gama, ya, pada tahun 1498. Sama, tujuannya ke India, ya. Dia mengikuti arah Bartolomeu Dias, ya, ke pantai timur Afrika. Kemudian di sana bertemu pedagang-pedagang Islam yang nantinya memberi informasi mengenai keberadaan wilayah-wilayah Asia. Yang ketiga ada Alfonso de Albuquerque. Pada tahun 1511, ini Alfonso ini yang berhasil sampai ke Indonesia dan berhasil menduduki kota Malaka, gitu ya. Namun secara ekonomis dia dikatakan gagal karena pedagang-pedagang Islam yang dulu berdagang di Malaka pindah ke Aceh, gitu ya. Awalnya memang pusat perdagangan itu di Malaka, ramai oleh pedagang-pedagang Islam Asia, gitu ya. Ada nggak yang Islam? Ada. Tapi setelah dikuasai oleh Alfonso, dimonopoli perdagangannya oleh Alfonso, pedagang Islam kabur, gitu ya, menuju ke daerah yang baru Aceh, sehingga yang
wilayah di India, di Hindia. Makanya dia menamakan suku-suku yang di sana suku India. Padahal belum nyampe, baru nyampenya ke Amerika, di San Salvador ya. Nah, kemudian si Christopher Columbus kembali lagi ke Spanyol dan perjalanan dilanjutkan lagi oleh Ferdinand Magellan. Ya, nah Ferdinand Magellan ini berlayar tentu saja dengan disetujui oleh Ratu Spanyol, kemudian sampai ke Filipina di Pulau Cebu. Di Filipina dia disambut baik oleh Raja Filipina. Tapi ketika bertemu dengan suku dalam Filipina, yaitu suku Mactan ya, nanti terjadi apa? Terjadi peperangan ya dengan suku Mactan yang menyebabkan si Magellan ini terbunuh. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi perjalanan oleh Sebastian Elcano. Nah, Sebastian Elcano ini yang berhasil masuk ke Maluku, ke Indonesia, bertemu dengan Raja Tidore. Ya, di sana disambut baik, tapi di Tidore sudah ada yang duluan datang, yaitu bangsa Portugis. Nah, ketemu di sana, kemudian terjadi perselisihan karena memang sebelumnya antara Spanyol dan Portugis itu saling bertentangan mengenai arah mana nih yang mau diambil gitu biar gak berebutan wilayahnya. Kemudian si Paus Julius II kalau nggak salah ya, mendamaikan Spanyol Portugis agar tidak saling catut wilayah nanti yang ditemuinya dengan perjanjian Tordesillas ya. Spanyol kemana, Inggris ke Portugis kemana, tapi akhirnya bertemu di Tidore. Nah, berantem nggak? Berantem enggak ya? Ya, lebih baik berdamai aja. Lakukanlah perjanjian. Nama perjanjiannya adalah Saragossa yang mengharuskan Spanyol hengkang pindah ke Filipina dan yang tetap di Maluku adalah Portugis. Lanjut, yang ketiga adalah uak kalian. Ya. Siapa uak kalian? Walanda. Walanda. Itu kan kita udah mencari kemesraan ya, kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad kan, kata Presiden Soekarno kita ya. Saking lamanya kita baris uak meredasi terhadap kita gitu ya. Nah, Belanda, kenapa sih Bu bisa melakukan penjelajahan samudra? Belanda itu dulunya mendapatkan rempah-rempah setelah Konstantinopel dikuasai oleh Islam, dia mendapatkan rempah-rempah di Portugis, ya, di masa Lisabon, di kota Lisabon, ya, Belanda ini. Nah, pada saat itu Belanda itu dikuasai oleh Spanyol, jadi daerah pasal atau daerah bawahan Spanyol. Kemudian ketika Portugis ini berperang dengan Spanyol, Portugis kalah, yang menang Spanyol. Pada saat Spanyol menguasai Belanda, Belanda melakukan gerakan-gerakan untuk melepaskan diri dengan Spanyol gitu ya. Jadi Belanda versus Spanyol, ya, Inggris versus Spanyol. Tapi yang menang semuanya Spanyol. Karena Belanda melakukan gerakan-gerakan untuk melepaskan diri dengan Spanyol, maka Spanyol melarang Belanda untuk melakukan jual beli perdagangan di Lisabon, di Portugis. Akhirnya Belanda pikir, gimana nih agar dapat rempah-rempah lagi. Nah, akhirnya dia melakukan penjelajahan samudra di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ya, pada tahun 1596 berhasil mendarat di Banten. Ketika datang di Banten, disambut gak dengan baik? Sambut dong, masa baru datang gak disambut baik kan? Sambut baik, karena kan tujuan awalnya perdagangan. Tapi karena Cornelis de Houtman ini memiliki sifat sombong, congkak, merasa paling ganteng pada saat itu di Indonesia, akhirnya dia diusir, ya, nanti dia menuju ke Bali, diusir oleh orang-orang Indonesia. Kemudian setelah Cornelis de Houtman, ada lagi rombongan kedua dipimpin oleh Jacob van Eyck dan Van Werwijk, gitu ya. Nah, ini belajar dari si Cornelis de Houtman, dia lebih rendah hati, gitu ya. Akhirnya dia
artinya VOC ini paling lama kan di Indonesia. VOC Belanda ini paling lama kan di Indonesia. Bahkan berhasil membentuk kongsi dagang. Nama kongsi dagangnya adalah VOC atau Verenigd Oost-Indische Company, ya. 100 lebih tahun lah ya berdiri gitu. Yang akhirnya nanti bangkrut juga dengan dinamika, nanti diganti lagi Belanda lagi, diganti lagi Belanda lagi gitu ya. Berhasil menyebabkan, mempengaruhi, dampaknya yang paling banyak ini adalah Belanda di Indonesia. Nah, kita juga bisa melihat tuh sisa peninggalan Belanda di kita di daerah Pelabuhan Ratu. Ada yang tahu tidak? Orang Simpenan. Ayo, Simpenan, ayo Simpenan. Mana? Ada. Sultan orang Simpenan. Suka melewati apa? Pasti lah. Jalan. Melewati apa? Jembatan. Ada jembatan apa di sana? Babagan, betul ya. Jembatan Babagan. Nah, itu salah satu peninggalan dari bangsa Belanda. Ya, yang masih dirasakan, digunakan sampai sekarang. Ya. Selanjutnya penjelajah yang terakhir. Adalah Inggris atau England. Inggris ada sih Inggris yang menjelajah sampai Indonesia itu namanya Francis Drake dan Thomas Cavendish gitu ya. Dia mengikuti orang-orang Portugis sampai ke Indonesia untuk jual beli. Nah, Inggris ini abadnya berbeda. Kalau kalau Portugis, Spanyol, Belanda itu mulai masuk kan dari abad ke-16 sudah masuk. Kalau Inggris lebih ke penguasaannya di abad ke-19 ya, melalui Thomas Stamford Raffles. Kok bisa ada Inggris di Indonesia, Bu? Pada saat itu di Eropa terjadi peperangan antara Belanda dengan Prancis. Ya. Kalah nih Belanda nih. Nah, Belanda kemudian meminta perlindungan kepada Inggris untuk dilindungi agar tidak dibunuh lah oleh bangsa Prancis. Ya. Kemudian dia memberikan perintah Belanda ini kepada Inggris agar menguasai dan mempertahankan Indonesia atau Jawa. Ya. Kemudian dikirimlah oleh Lord Minto kepada Raffles. Raffles ini tadinya ada di India, ya. Kemudian disuruhlah ke Indonesia. Tapi Prancis pun tidak mau kalah. Harusnya kan Prancis yang menguasai wilayah jajahan Belanda karena sudah menang perang nih. Nah, Prancis nanti mengirimkan si Daendels ke Indonesia. Lihat. Akhirnya nanti Inggris nanti ketemu si Daendels ini, ya. Inggris ini hanya bertahan 4 tahun di Indonesia. Nah, Raffles tentu saja dia berbeda dengan gaya-gaya Belanda ya dalam mempraktekkan kolonialismenya. Raffles itu orang cinta pengetahuan, cinta ilmu, cinta alam. Oleh karena itu dia banyak menuliskan buku-buku. Ada History of Japan. Pernah ke Kebun Raya Bogor? Nah, itu adalah salah satu peninggalan Raffles sebagai ungkapan persembahan cintanya kepada istrinya. Ya, dibuatlah Kebun Raya Bogor yang sekarang itu ya. Dan Tenggar Raffles. Nah, dia juga menerapkan sistem lantreng atau sistem sewa tanah. Selanjutnya, nah kalau yang bertahan di Indonesia melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme hanya 2 ya, Belanda dan Inggris. Walaupun Inggris sebentar di abad ke-19. Di abad ke-16 mungkin mereka latar belakangnya tadi ya, dan tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Tapi setelah abad ke-19 berubah tujuan mereka tidak lagi mencari rempah-rempah, ya, tetapi lebih ke perdagangan, ekonomi, kemudian mencari daerah-daerah untuk memasarkan hasil produksinya. Ya. Oleh karena itu, apa yang diproduksinya? Ya hasil-hasil panen dari Indonesia dibawa ke Belanda atau dibawa ke Inggris, kemudian diproduksi dan disebarkan lagi untuk diperjualbelikan. Itu ya, itu Inggris dan Belanda di abad ke-19 latar belakang.
Oke, ada yang mau ditanyakan tidak dari penjelasan secara garis besar tadi? Alia, silakan Alia. Bu, selain keempat negara tersebut, ada lagi nggak Bu bangsa Eropa yang menjajah negara kita? Oke, ada lagi nggak selain keempat tadi bangsa Eropa yang menjajah negara kita? Ada yang tahu nggak? Amanda? Jepang Bu. Oh, nah jadi kan Jepang. Hari Jepang teh Eropa gitu? Bukan. Ya, Asia ya kalau Jepang. Ada yang tahu negara apa? Tadi Ibu udah sebutkan sedikit. Apa Sultan? Prancis, Bu. Prancis. Aduh hebat Sultan masih ingat ya. Negara Prancis melalui Dendels ya tadi ya. Oke, itu. Jadi ada 5 bangsa Eropa: Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis dan Inggris. Itu ya. Yang menjajah Indonesia. Nanti kalau Jepang juga menjajah, tapi episodenya episode nanti ya. Nah, sekarang Ibu mau mengelompokkan Anda menjadi 4 kelompok ya. Nanti Anda membuat naskah skenario untuk role playing atau bermain peran ya. Kelompok 1 nanti membahas tentang Portugis, kelompok 2 Spanyol, kelompok 3 Inggris dan kelompok 3 Belanda dan kelompok 4 Inggris ya. Kemudian nanti Ibu akan memberikan LKPD yang harus Anda isi ya. Ada juga boleh tuh mengisinya dari sumber buku ya, dari internet yang sudah Ibu kirimkan di WA grup ya, linknya ya sudah Ibu kirimkan. Nah, Anda perhatikan ada peta penjelajahan samudra. Dari mana saja nih arahnya, melalui jalur mana-mana saja ya. Tokoh-tokohnya juga disebutkan. Kemudian kalian tafsirkan, kan role playing drama, tafsirkan komunikasi interaksi ya. Jadi Anda mengkait gagasan Anda ya, dituangkan ke dalam LKPD. Itu mati dulu. Silakan berkelompok. Kelompoknya sudah dibuat kemarin ya? Ya, silakan berkelompok, silakan. 4 kelompok, silakan. Ayo berpindah tempat, bawa kursinya. Ya, duduknya berkelompok saling menghadap-hadapan. Ini Abdul Rasid kelompok yang mana? Hari kelompok 4 yang mana? Berhadapan dengan teman-temannya. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya yang harus Anda isi. Di dalamnya ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah kalian baca dulu. Ada materinya juga sedikit. Kemudian nanti Anda tuangkan naskahnya di LKPD. Yang kelompok 1 mana? Epon, kelompok 2 Spanyol, kelompok 3 Belanda, kelompok 4 Inggris. Silakan dikerjakan. Boleh menggunakan handphone, tapi jangan dibuka untuk yang macam-macam. Lihat petanya ya. Dikasih waktu 10 menit cukup? Cukup. 15 menit? Ya. Cukup, Bu.
persiapannya dulu ya. Ini mau jadi apa? Kemudian nanti tentukan komunikasi. Nafsirkan. Mengalami kesulitan? Aman, lancar? Kelompok apa? Tuliskan di naskahnya, di LKPD-nya ya, hasil-hasilnya. Ya. Dan ya, tulis aja. Penampilan pertama yang akan mempresentasikan hasil pembuatan naskahnya untuk role playing yaitu kelompok Spanyol yang bersiap ya. Silakan kelompok Spanyol untuk menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Spanyol akan menampilkan role playing penjelajahan
Selamat siang Ratu, salam hormat hamba kepadamu. Hamba ingin meminta izin untuk menjelajahi samudera dengan tujuan mencari rempah-rempah dan emas. Apakah Ratu mengizinkan? Selamat siang. Baguslah kalau kita mempunyai tekad seperti itu. Maka aku mengizinkan. Aku akan menyediakan 3 buah kapal dan para prajurit. Jika kamu berhasil, maka aku akan menyediakan. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus dan pasukannya berangkat ke daerah baru di timur dengan 3 kapal yang diberikan ratu kepadanya, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria. Ayo prajuritku, mari kita berangkat. Baik, Kapten. Maaf Kapten, kita akan menuju daerah timur. Kita akan kemana? Karena menurutku bumi itu bulat. Kita akan berangkat dari Spanyol menuju arah barat. Kita harus optimis berhasil menemukan daerah baru di timur. Ya benar, Kapten. Kita harus optimis. Kita pasti bisa menemukan daerah rempah-rempah. Pada tanggal 12 Oktober 1492, kapal Columbus mendarat di San Salvador di Kepulauan Bahamas, bukan di India Timur seperti yang diasumsikan Columbus. Selama berbulan-bulan berikutnya, Columbus berlayar di pulau ke pulau di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Karibia. Columbus mencoba menemukan emas, rempah-rempah, dan barang berharga lainnya yang telah ia janjikan kepada penguasa Spanyol, tetapi tidak menemukan banyak seperti yang mereka bayangkan. Kapten, sepertinya ekspedisi kita gagal. Tidak banyak emas dan juga rempah yang ditemukan di daerah ini. Kau benar prajuritku, kita gagal. Kita tidak bisa melanjutkan ekspedisi ini. Kita harus kembali ke Spanyol. Akhirnya, rombongan Columbus kembali ke Spanyol karena ekspedisi yang mereka jalankan tidak berhasil. Maaf Ratu, aku sepertinya gagal melakukan ekspedisi. Tidak menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan emas. Columbus, kau sudah berjanji kepadaku untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Maaf Ratu. Masih ada. Maaf Ratu. Sebagai gantinya kegagalanku, aku akan memberikan 500 orang budak. Maaf, aku tidak memerlukan budak itu. Magellan dan Sebastian, mari. Aku tugaskan kalian untuk melanjutkan ekspedisi Columbus yang gagal. Baik, Yang Mulia Ratu. Penjelajahan Spanyol akhirnya dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano. Mereka menjelajah melewati Samudra Atlantik sampai ke Pulau Guam yang saat ini dikenal sebagai Filipina. Di sana mereka disambut oleh Raja Filipina. Namun saat itu kerajaan Filipina sedang ada konflik dengan suku Mactan yang ada di sana.
Kau orang asing, beraninya kau menyebarkan agama di wilayah. Rajamu telah mengizinkan aku menyebarkan agama Katolik. Lalu kenapa kau tidak patuh? Aku dan kaumku tidak mau ikut agamamu. Dan jika kau dan rombonganmu masih tetap berada di wilayahku, maka akan kusir kalian dengan cara paksa. Cara paksa yang mereka maksud oleh suku Mactan adalah dengan menyerang pasukan Spanyol karena serangan yang tiba-tiba dari arah depan, belakang, kiri dan kanan, rombongan Spanyol kewalahan dan akhirnya Magellan terbunuh karena kakinya tertusuk oleh panah beracun. Karena kematian Magellan, akhirnya ekspedisi ini dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Sebastian melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di Maluku. Mereka disambut baik oleh kerajaan Tidore di Maluku. Selamat siang Raja, bolehkah kami dari Spanyol tinggal sementara di tempat ini? Tentu saja boleh kalian tinggal di wilayah kami. Apa maksud dan tujuan Anda tinggal di wilayah kami? Kami datang ke wilayah Raja untuk membeli rumah-rumah. Namun, ternyata Portugis sudah sampai terlebih dahulu di Maluku dan menjadi sekutu kerajaan Ternate. Akibatnya terjadi perebutan kekuasaan antara Portugis dan Spanyol. Portugis merasa Spanyol sudah melanggar perjanjian Tordesillas. Pada akhirnya, mereka membuat kesepakatan baru, yaitu kesepakatan perjanjian Saragossa. Kalian bangsa Spanyol, kalian telah melanggar perjanjian Tordesillas. Ini adalah wilayah kami. Jadi sebaiknya kalian pergi atau tidak. Mari kita berperang untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah Maluku ini. Daripada kita berperang, lebih baik kita membuat kesepakatan baru. Kesepakatan baru apa? Wilayah kekuasaan Portugis adalah dari Belanda ke timur sampai ke Halmahera Maluku, dan Spanyol berkuasa atas Meksiko ke sebelah timur sampai ke Filipina. Baik, aku setuju. Akhirnya, para penjelajah Spanyol kembali ke Spanyol dan Sebastian Elcano diakui sebagai orang pertama yang menjelajah dunia sampai ke Indonesia. Terima kasih telah menonton Video video role-play dari kami. kami. Silakan kembali duduk ke tempat masing-masing ya. Bagi kelompok yang belum tampil, silakan nanti dibuatkan videonya ya. Nanti Anda boleh kirim ke Ibu ataupun boleh diupload ke YouTube channel Anda ya. Nanti boleh teman-teman yang like. Nanti Ibu bisa nilai itu dari like, komen atau subscribe ya. Silakan kembali kepada tempatnya yang bermain peran tadi. Ayo masuk kembali. Sekarang duduknya seperti biasa kembali. Kembali ke asalnya. Ya, lagi.
penampilan Spanyol tadi? Ada dari kelompok lain? Baguskah? Atau kurangkah? Sudah bagus? Sudah bagus belum? Sudah. Ada yang kata belum? Sudah ya, kalau menurut Ibu sudah bagus ya, sudah masuk semua materinya ke sana. Ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Mesya, silakan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya patut berbangga dan melestarikan kekayaan alam yang berlimpah di negara kita, agar tidak diambil oleh bangsa lain. Dengan cara kita sebagai pemuda belajar bersungguh-sungguh agar nanti dapat mengelola kekayaan dengan sebaik mungkin. Ya, bagus sekali Mesa kesimpulannya ya. Jadi kata Mesa, kekayaan alam yang berlimpah ruah ini di kita, alangkah baiknya kita jaga dan kita kelola oleh bangsa kita sendiri ya, agar tidak jatuh ke tangan orang lain. Caranya bagaimana? Dengan terus belajar bersungguh-sungguh dengan lebih baik. Kesimpulan dari Mesa ya. Ya, semoga pembelajaran hari ini memberikan makna untuk kita semua ya, kedepannya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti semboyan dalam sejarah, histori magista ite, ya, belajarlah dari sejarah. Gitu ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Seru, happy? Seru. Ya, apalagi tadi ada adegan meninggalnya itu peperangan ya. Nah, untuk mengetahui Anda itu sudah menguasai memahami pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan evaluasi. Silakan Anda masuk ke Join My Quizzes ya. Itu kodenya, silakan masukkan kodenya 262657. Kalau sudah masuk? Sudah masuk? Belum. Kodenya udah dimasukkan? 262657. Ada yang sudah berhasil? Nampaknya harus dibantu. Udah, Bu. Sudah masuk?
Ya. Lagi. Ya. Yang lainnya sudah? Ada 3 orang ya, Bunga, Alia, dan Sirli yang berhasil menjadi. Nah, ya, yang juaranya Bunga. Bunga dan ya, yang kedua Alia dan yang ketiga Sirli. Gimana, seru gak? Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kalian sudah sangat bagus, antusias sekali ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak